Tamamo no Mae adalah salah satu yokai yang paling melegenda di Jepang hingga saat ini. Beliau adalah kitsune berekor 9 atau Kyuubi yang menurut ceritanya hampir saja membunuh Kaisar Toba pada periode Heian. Walaupun tidak berhasil membunuh secara langsung, keadaan negara telah terguncang dan mengakibatkan perang saudara. Karena itulah Tamamo no Mae termasuk dalam Nihon Sandayaku Yokai atau 3 yokai terjahat dalam sejarah Jepang selain Sutendoji dan Sutoku Tenno. Pada masa Heian, Tamamo no Mae merupakan wanita tercantik dan terpintar di seluruh Jepang. Tubuhnya mengeluarkan semerbak wangi, dan yang anehnya, pakaiannya tidak pernah kusut dan selalu bersih. Sebelum kita bercerita mengenai Tamamo no Mae di Jepang, ada baiknya kita mundur ke belakang. Tamamo no Mae lahir 3000 tahun yang lalu di China dan hidupnya penuh misteri. Menurut mitosnya, seekor kitsune akan mendapatkan kekuatan magis setelah umur 15-30 tahun. Mereka dapat merubah diri menjadi manusia setelah mendapatkan kekuatan ini. Setiap 100 tahun umurnya, 1 tambahan ekor akan muncul. Pada waktu seekor kitsune mencapai umur 900 tahun, berarti 9 ekor telah muncul dan bulunya menjadi warna keemasan dengan wajah berwarna putih. Pada usia 900 tahun, kitsune sebenarnya bisa menjadi makhluk suci dan pergi ke kayangan. Tapi itu semua tergantung moral si kitsune. Kalau baik ya jadi makhluk suci, kalau jahat ya jadi petaka bagi manusia. Pada dinasti Shang, Kyuubi dikenal dengan nama Tachi. Dia menyamar sebagai wanita cantik dan menjadi selir favorit Kaisar Chou. Kalau Anda pernah menonton film The Fox Spirit Tachi tahun 2018 atau The Queen tahun 2021, pasti familiar dengan cerita ini. Pada masa dinasti Shang, Tachi sering bermabuk-mabukan, berpesta pora, bahkan disebut sebagai model kebobrokan moral manusia pada waktu itu. Dia suka sekali melihat berbagai bentuk penyiksaan terhadap tahanan, bahkan menciptakan bentuk-bentuk penyiksaan baru. Untuk menyenangkan hati Tachi, Kaisar Chou melakukan penyiksaan terhadap tahanan dengan menggunakan besi panas. Bahkan ada satu penyiksaan yang paling keji, di mana tiang besi dibakar sampai merah dan tahanan dipaksa untuk memeluk besi itu. Tachi lah yang menyebabkan runtuhnya dinasti Shang, tapi dia lolos dari eksekusi dan dia lari ke kerajaan Magadha di India. Di kerajaan Magadha India, Tachi dikenal dengan nama Kayo dan merupakan istri dari Raja Kalmasapada. Dia menggunakan pesona dan kecantikannya untuk mempengaruhi raja, untuk memakan daging manusia, terutama anak-anak, dan membunuh para Brahmana. Entah kenapa Kayo lari dari kerajaan Magadha dan kembali ke China. Ada yang bilang karena Raja Kalmasapada telah bertobat dan mulai belajar Buddhisme, karena itu Kayo beranjak dari tempat itu. Pada dinasti Chou, Kyuubi dikenal dengan nama Paoshi, yang merupakan selir dari Kaisar Yu dengan kecantikannya yang luar biasa, yang akhirnya menjadi permaisuri karena menggulingkan permaisuri sebelumnya. Walaupun cantik, permaisuri Paoshi jarang sekali tersenyum. Kaisar Yu seringkali menghalalkan segala cara untuk menyenangkan hati permaisurinya, dan hal inilah yang mengakibatkan runtuhnya kekaisaran atau dinasti Chou pada waktu itu. Contohnya adalah dengan cara ngeprank para bangsawan dan pasukan dengan menyalakan beacon atau menara api, yang dimana menara api ini biasanya sebagai tanda bahaya bila ada serangan dari negara lain. Pada suatu saat benar-benar terjadi nih pemberontakan. Beacon atau menara api dinyalakan, tapi para bangsawan dan pasukan mengira hal itu hanyalah prank dari sang raja atau sang kaisar. Akhirnya kaisar dibunuh dan Paoshi ditangkap, tapi dia melarikan diri. Sang Kyuubi akhirnya pergi ke Jepang dengan menyamar sebagai seorang gadis muda berumur 16 tahun dan bernama Wakamo. Dia merayu seorang utusan dari Jepang untuk membawanya ke negeri Sakura dan bersembunyi di sana selama 300 tahun. Kali ini Kyuubi merubah dirinya menjadi bayi yang terlantar di pinggir jalan. Pasangan suami istri yang tidak bisa punya anak menemukannya, mengangkatnya jadi anak dan diberi nama Mikujume. Mikujume tumbuh dengan rupa yang cantik dan pintar. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan terpaku melihatnya. Pada usia 7 tahun, dia melantunkan puisi di depan kaisar. Kaisar pun menyukainya, membawanya ke istana dan menjadikannya pelayan istana. Karena kecerdasan Mikujume, apapun yang ditanyakan kepadanya bisa dijawab dengan mudah. Dari musik, sejarah, astronomi, kepercayaan, bahkan literatur-literatur kuno. Bisa dibilang Mikujume adalah wanita tercantik dan terpintar di seluruh Jepang pada waktu itu. Siapapun yang melihatnya pasti bakalan suka.
Sewaktu musim panas dan usia Mikujume menyentuh 18 tahun, diadakan acara musik dan pelantunan puisi yang didedikasikan kepadanya. Pada saat itu, tiba-tiba ada badai kencang yang mengakibatkan semua lilin dalam ruangan padam dan ruangan pun menjadi gelap gulita. Dari tubuh Mikujume terpancar cahaya yang memenuhi ruangan. Orang-orang yang melihatnya merasa kagum dan mengatakan bahwa Mikujume pastinya seorang suciwan pada kehidupan sebelumnya. Lalu dia diberi nama Tamamonomae yang berarti gadis permata, dan akhirnya Kaisar Toba pun menjadikannya sebagai permaisuri. Gak lama setelah Tamamonomae menjadi permaisuri, sang kaisar pun jatuh sakit. Tapi anehnya, setiap tabib istana yang memeriksa sang kaisar tidak menemukan apapun penyebab penyakitnya. Oleh karena itu, onmyoji kerajaan yang bernama Abe no Seimei pun didatangkan. By the way, onmyoji itu adalah ahli spiritualis dan peramal kerajaan. Dan hasil ramalan adalah sangat jelek, sehingga semua pendeta tinggi dan biku pun didatangkan dari seluruh penjuru untuk mengadakan ritual upacara dan pemanjatan doa demi kesehatan sang kaisar. Walaupun upacara demi upacara telah dilakukan, tetapi kesehatan kaisar makin lama makin memburuk. Oleh karena itu, Abe no Seimei dipanggil kembali ke istana untuk meramal sang kaisar. Dan kali ini, Abe no Seimei menemukan bahwa permaisuri Tamamonomae lah yang menyebabkan sang kaisar sakit. Tamamonomae adalah kitsune berekor 9 yang menyerap energi vital dan memperpendek usia sang kaisar demi menjadi penguasa dan ingin menggantikan Kaisar Toba sebagai pemimpin negara. Kaisar tentunya nggak percaya karena Tamamonomae adalah permaisuri yang paling dia cintai. Untuk membuktikan ini, Abe no Seimei menyiapkan satu ritual khusus yang bernama Taizan Fukun no Sai, di mana Taizan Fukun no Sai ini adalah ritual yang paling sakral bagi onmyoji, dan Tamamonomae dianjurkan untuk ikut serta dalam upacara ini. Awalnya sang permaisuri menolak, tapi para menteri memaksa dia untuk ikut serta dalam ritual ini dengan alasan untuk memperkuat posisinya di istana. Mau gak mau dan secara terpaksa, Tamamonomae pun ikut serta dalam ritual ini. Pada saat upacara, Tamamonomae mengenakan baju yang sangat indah dan beda dari seperti biasanya. Upacara pun dijalankan, mantra pun dibaca tanpa ada masalah dan lancar-lancar aja. Tapi pada saat Tamamonomae mengayunkan tongkat ritual atau gohe, dia menghilang. Semua orang di istana yang melihatnya jadi bingung, dan keadaan istana pada waktu itu jadi ricuh. Hal inilah yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Seimei benar adanya. Untuk cerita Seimei kita udah bahas pada video sebelumnya, untuk linknya dapat dicek pada bagian atas ini. Balik lagi ke ceritanya. Setelah beberapa saat terdengar kabar dari dua perkampungan di mana anak-anak dan perempuan hilang secara misterius. Menurut para ahli spiritual istana, yang menyebabkannya adalah Tamamonomae. Oleh karena itu, sang kaisar pun memanggil semua satria dari penjuru Jepang untuk memburu Tamamonomae dan dilengkapi dengan 80.000 pasukan. Dua satria yang paling terkenal adalah Miura no Suke dan Kazusa no Suke. Mereka selama berhari-hari memburu Tamamonomae tanpa letih, tapi sang Kyuubi selalu saja lolos dari tangan mereka dengan menggunakan kekuatan gaib. Pada suatu malam, Miura no Suke mendapatkan mimpi bahwa seorang gadis muda datang kepadanya memohon untuk diampuni nyawanya. Dalam mimpi itu, Miura no Suke menolak permintaan dari gadis ini, dan waktu subuh dia bangun, dia merasa hari ini adalah hari yang baik. Bertepatan para pasukan datang untuk melapor bahwa mereka menemukan jejak Tamamonomae di dataran Nasu. Akhirnya Miura no Suke pun berangkat dan melakukan perburuannya. Pendek cerita, sang Kyuubi terluka oleh dua anak panah, satu pada bagian perut dan satu lagi pada bagian leher. Karena luka yang cukup parah, akhirnya Tamamonomae pun mati di tempat oleh katana Miura no Suke. Tapi ada sesuatu yang aneh. 2 tahun setelah terbunuhnya Tamamonomae, Kaisar Toba pun meninggal, dan hal ini yang mengakibatkan keadaan istana pada waktu itu menjadi kacau, yang berujung terjadinya perang saudara antara klan Taira, klan Fujiwara, dan klan Minamoto yang dikenal dengan Perang Genpei. Di sisi lain, mayat Tamamonomae yang terbunuh dibawa ke kota sebagai bukti,
Tetapi arwahnya menempel pada batu besar dekat tempat dia mati tadi. Siapapun yang mendekat dan menyentuh batu itu akan mati keracunan. Batu itu dikenal dengan nama Sessoseki atau Killer Stone atau batu pembunuh. Pada suatu saat, seorang biku bernama Geno melewati daerah Nasu. Dia menyaksikan seekor burung yang terjun bebas dan mati setelah melewati batu tadi. Dia pun mendoakan batu itu dan arwah Tamamonomai pun muncul. Tergerak dengan ucapan kebaikan dan cinta kasih dari sang biku, Tamamonomai pun bertobat atas kesalahannya telah mengacaukan 3 negara. Dia pun berjanji untuk tidak melukai orang lain dan akhirnya arwahnya pun bebas. Nah, itulah guys cerita tentang Tamamonomai. Percaya nggak percaya, cerita yang saya bawakan ini bertitik berat pada fiksi. Anggap saja semua sebagai dongeng sebelum tidur dan semoga menghibur. Saya Hendra dari Behind the Story. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam!